Gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani ternyata membuat banyak pihak memberikan reaksi ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kali ini saya akan membahas yang negatifnya nih. Jadi ada pihak yang mengatakan bahwa tidak ada wan prestasi karena uang 4 miliar itu diberikan karena keterpaksaan. Kemudian ada juga yang mengatakan gugatan wan prestasi itu merupakan langkah yang tidak tepat. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa nggak bisa wan prestasi tanpa adanya perjanjian tertulis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa wan prestasi ini merupakan upaya balas dendam dan mengkriminalisasi Reza Gladys. Sekarang saya akan jawab satu-satu pakai dasar ya, bukan sekedar prasangka. Yang pertama, tidak adanya wan prestasi karena uang 4 miliar diberikan karena terpaksa. Menurut saya ini logikanya terbalik guys. Nikita Mirzani menggugat karena menurutnya ya, ingat ya, menurut Nikita Mirzani, uang 4 miliar itu diberikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian secara lisan. Menurut Nikita Mirzani, ingat ya, bukan menurut saya. Kemudian Reza Gladys mengaku terpaksa dan merasa diperas, makanya dia melapor ke polisi. Nah, jadi keduanya mengklaim hal yang berbeda ya guys. Dan karena belum ada putusan ingkrah dari pengadilan, maka posisi mereka masih abu-abu secara hukum. Pertanyaannya siapa sih yang benar? Nah, hakimlah yang menentukan guys, bukan saya, bukan Anda, ataupun netizen-netizen yang lain. Kemudian perihal gugatan wan prestasi yang dianggap merupakan langkah yang tidak tepat. Jadi gini guys, tepat atau tidak itu menurut saya ya, ini relatif, ini soal strategi hukum. Bang Fahmi maupun Nikita Mirzani tentunya ya jelas punya pertimbangan. Mereka lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan saat ini sesuai dengan porsinya. Jadi bisa jadi ya ini untuk counter serangan hukum atau untuk membuka ruang pembuktian di ranah perdata. Nah, kalau menurut mereka ini jalan terbaik ya why not guys? Itu hak konstitusional. Nah, kita boleh mengkritik tapi jangan mendikte. Selanjutnya, wan prestasi harus ada perjanjian tertulis. Ini mitos hukum yang sering banget disebar orang yang nggak paham guys. Hukum perjanjian Indonesia ya, kita bisa melihat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menyebut syarat sahnya perjanjian itu ada 4 guys. Pertama, sepakat ya. Sepakat ini artinya kedua belah pihak harus sepakat. Kemudian cakap hukum, dewasa secara hukum dan tidak boleh dalam kondisi gangguan mental atau pengampuan. Kemudian objek tertentu, objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Sebab yang halal artinya tujuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum. Lalu di pasal 1338 KUH Perdata menyatakan ya bahwa semua perjanjian itu sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi baik tertulis maupun secara lisan, perjanjian itu dianggap sah secara hukum. Selama bisa dibuktikan bahwa kesepakatan itu benar-benar terjadi, maka wan prestasi pun bisa diuji. Kemudian soal ini adalah upaya balas dendam dan upaya mengkriminalisasi Reza Gladys. Menurut saya betul ya, ini adalah bentuk perlawanan balik. Ini adalah balas dendam yang sah secara hukum. Balas dendam dalam hukum itu bukan soal emosi guys, tapi soal strategi yang legal. Yang harus kita tanyakan itu bukanlah kenapa dia menggugat secara perdata, tapi apakah gugatan ini sah dan bisa dibuktikan. Dan yes, hukum tidak melarang tersangka menggugat pelapornya secara perdata. Kalau terdengar tidak etis ya itu soal rasa ya, relatif. Etis bagi saya belum tentu etis bagi Anda. Tapi guys, dalam sistem hukum, selama sesuai prosedur, everything is possible dan sah. Jadi kesimpulannya, banyak yang mencemooh gugatan ini karena terlalu cepat menghakimi ya. Padahal guys, ini justru menunjukkan bahwa hukum itu terbuka bagi siapapun yang mau memperjuangkan versinya sendiri atas kebenaran. Mau gugatan ini dikabulkan atau tidak, ataupun ditolak ya, yang penting adalah pertama proses hukum jalan, kemudian bukti diuji, kemudian hak para pihak dihormati. Saya bukanlah ahli hukum guys, tapi saya lulusan hukum yang tidak malas berpikir dan selalu belajar. Dan saya nggak mau ikut-ikutan sesat secara pikiran ya, hanya karena benci pada tokohnya. Hukum itu bukan soal siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang lebih bisa membuktikan klaimnya.
Bagaimana seandainya tergugat yaitu Reza Gladys tidak menghadiri persidangan perdata yang diajukan oleh Nikita Mirzani? Jadi guys, di dalam hukum acara perdata, jika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut ya, maka pengadilan dapat menjatuhkan atau berpotensi ya menjatuhkan putusan verstek. Apa sih putusan verstek? Jadi putusan verstek itu adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Karena hakim biasanya menilai ya bahwa tergugat dianggap lalai memenuhi panggilan pengadilan tanpa alasan yang sah. Dasar hukumnya apa bang? Dasar hukumnya di dalam pasal 125 HR dan pasal 149 RBG. Tapi perlu diketahui juga ya guys, bahwa kehadiran prinsipal atau kehadiran dari tergugat langsung itu tidak wajib dalam perkara perdata. Karena biasanya dapat diwakili oleh kuasa hukumnya atau pengacara, kecuali dari majelis hakim secara khusus meminta kehadiran pribadi tergugat, maka dia wajib hadir dan datang. Kemudian jika ya seandainya tidak ada yang hadir sama sekali, baik dari pihak tergugat maupun pengacaranya, dan panggilan itu dilakukan secara sah, maka gugatan dari penggugat berpotensi dikabulkan secara verstek. Jadi dalam kasusnya Nikita Mirzani versus Reza Gladys, selama Reza hadir tidak ada masalah ya. Tapi kalau tidak hadir sama sekali bisa kena putusan verstek kecuali diwakili oleh pengacaranya. Guys, udah tahu kan kalau NM ini menggugat balik RG atas kasus Wan Prestasi karena dia selama ini ditahan tapi bukti belum juga P21 nih. Menurut kalian, dia NM ini menggugat 100M ini kecil atau besar? Kalau menurut gue pribadi, ini terlalu kecil. Kalian kebayang nggak? Dari selama 90 hari dia ditahan, sudah sebesar apa istilahnya pengeluaran pendapatan NM yang harusnya dia bebas, dia dapatkan dibandingkan di dalam sel. Menurut gue pribadi, ini kecil 100M itu. Sebenarnya kalau itu pendapatannya NM, harusnya lebih besar lagi loh. Ini menurut pandangan gue ya, karena NM ini kan ada endorse, ada usaha juga, ada segala macam kayak gitulah ya. Ini lebih kecil loh. Dan ini sebagai bukti bahwa NM tuh sudah siap dari awal juga. Dan dia sengaja mengorbankan jiwanya, kasarnya kebebasannya itu untuk mengikuti permainannya dulu loh. Ya kan? Ini terbukti dari apa? Pertama ya, dari pertama kali ditahan pakai baju orange. Dia santai kelihatannya. Bahkan seperti foto model gue bilang. Nggak pernah gue lihat seorang tersangka pakai baju orange sekeren NM, sekeren Mail. Benar nggak? Terus yang kedua, waktu dia jadi saksi di kasus persidangan Isa Sega, dengan santainya dia memberikan kesaksian, bahkan membuat kita terhibur juga nih. Ya, membuat gue terhibur terutama ya. Dan sekarang tiba-tiba muncul soal NM ini bakal menggugat RG 100M. Gue setuju loh. Kenapa coba? Ini juga sebagai bukti untuk membersihkan namanya NM dari kasus pemerasannya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nggak mungkin seorang pemeras malah bisa menuntut balik orang yang melaporkan memerasnya. Bener nggak? Ini suatu hal yang tanda tanya. Ya, tanda tanya banget buat gue pribadi. Ini harusnya ke pihak kepolisian ya dalam hal kayak gini ya, harusnya bisa melihat nih mana yang benar, mana yang salah dalam hal ini. Kayaknya ini satu kasus yang pertama kali gue lihat seseorang yang sudah jadi tersangka dianggap memeras, menggugat balik seorang pelapor. Bener nggak? Perasaan gue nggak pernah dengar di kasus seperti ini, hanya NM aja. Itu artinya NM tuh benar-benar nggak bersalah loh. Kebayang nggak? Saat sidang nanti, wah NM langsung buk, istilahnya gitu, ngerti nggak? Itu wah gawat. Benar kata dokter, ingat ya dokter bilang apa? Wah parah deh kalau NM sampai keluar. Ya, ini baru gugatan perdata loh yang bisa dilakukan NM. Apalagi nanti NM-nya benar-benar keluar bisa jadi pidana. Kenapa? Ini bisa jadi berbalik menjadi sebuah NM bisa aja melaporkan ya, menurut pendapat gue nih ya, laporan palsu lah, apalah kayak gitu. Dan ini RG bisa langsung masuk loh. Ya, gue kira ya RG dan suaminya sekarang ini sedang ketar-ketir deh, gue pikir deh. Ya walaupun dia terlihat santai, terlihat apa, tapi dia was-was gue pikir. Ya, dan buat NM bagus lah, gue keren lah. Ya, lu udah mau nih lu udah mau mengorbankan hari-hari lu, kebebasan lu, jiwa lu, tubuh lu untuk ikuti permainan mereka dulu, hanya untuk mengungkap suatu kebenaran. Gue pikir seperti itu. Ya, gue pikir ya nggak mungkin lah yang namanya memeras itu bisa dicicil, bisa dinegosiasiin. Dan tujuannya RG ini memberikan uang itu apa? Itu aja yang sampai saat ini gue nggak habis pikir. Ya tujuannya itu apa? Kalau misalkan produknya baik-baik aja, sekalipun seandainya NM memeras, pasti 100 rupiah pun tidak akan mau keluar. Kalau produknya itu benar, ya kan? Dan hal ini, fakta-fakta seperti ini pasti akan dibongkar oleh NM di persidangan nanti. Walaupun itu statusnya masih
sidang One Prestasi di perdatanya tanggal 28 Mei nanti. Wah, kalau benar-benar sidang ini terjadi tanggal 28 Mei, ini gue pikir TikTok seru nih, ya. You guys, kita kawal kasus ini, jangan sampai yang salah jadi masuk, yang benar-benar salah malah bebas berkeliaran kayak gitu. Itu nggak bagus juga buat kita semua. Ngerti nggak? Ini contoh yang tidak baik. Istilahnya orang yang menjual produk yang tidak baik, tapi bebas gitu aja. Kita kawal kasus ini baik-baik. Oke, guys?